kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman surganya Allah, sebagaimana kita dipertemukan, dikumpulkan di taman surga yang berada di dunia. Semoga kita juga dipertemukan di taman surga yang berada di akhirat, di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, yang merupakan salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus diyakini oleh setiap muslim. Wajib hukumnya meyakini bahwasanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya wajib. Andai kata ada orang mengatakan tidak ada, namanya bulan ya semua sama. Siapa yang mengatakan ada 4 yang mulia itu Pak? Tidak ada. Ketika orang berucap seperti itu, bisa menghantarkan dirinya kepada kekafiran. Iya. Apa sebab? Karena perkataan bahwasanya dari 12 bulan itu ada 4 yang mulia, itu keterangan yang disebut dan difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Nyebut Quran 4. Bahasa Arabnya 4 apa? Arba'ah. Jelas Allah arba'ah. Allah yang berfirman arba'ah. Tidak mempercayai satu huruf saja di dalam Al-Quran bisa kafir, apalagi tidak mempercayai materi isi yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya kadang-kadang orang sok tahu, sok pinter itu, padahal dia tidak paham tentang masalah ini. Terangkan ini ada 4, itu hanya keterangannya Ustaz, itu tidak jelas dalilnya. Itu bulan ini sama semua. Kafir Pak, kafir. Karena Allah jauh arba'ah, katanya Allah berapa? 4. Oh, ini kok ngomong tidak ada, berarti bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh. Nah, ketika orang itu bertentangan, melawan apa yang difirmankan oleh Allah, waliyadzubillah, dia bisa menjualkan dirinya pada kekafiran. 4 ya, diantaranya adalah bulan mana yang kasut kilkan, termasuk adalah bulan Rajab, yang kemudian oleh ulama disebut dengan nama bulan istighfar, syahrul istighfar, bulan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita diajari oleh para ulama bagaimana caranya memohon ampun atau beristighfar kepada Allah, khususnya di bulan Rajab, dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dalam beberapa keterangan yang sudah diamalkan oleh banyak ulama, sebetulnya istighfar ini merupakan bacaan yang dianjurkan atau bahkan diwajibkan kepada setiap manusia kapanpun saja. Ketika manusia tidak pernah lepas, tidak bisa lepas daripada dosa, maka seharusnya dia juga tidak pernah lepas daripada istighfar, gitu. Jadi seberapa banyak orang baca istighfar, ya seberapa banyak dia merasa salah. Ketika dia merasa bahwa dirinya tidak bisa lepas daripada salah, ya harusnya dia juga merasa harus tidak pernah lepas daripada istighfar. Sebetulnya tidak usah nunggu bulan Rajab, apalagi bulan Rajab yang sampai dinamai dengan nama bulan istighfar. Kalau sudah bulan Rajab saja yang sudah terkenal dengan nama bulan istighfar, dia tidak beristighfar, apalagi bulan yang lain. Sehingga kita ketika ada anjuran bulan Rajab istighfar, bulan Rajab istighfar, orang ngomong, alah istighfar mau sementara di bulan Rajab, bulan paran beda istighfar.
tanya ono sampean ulan paran istighfari yo iya. Maka kita harusnya berterima kasih dengan masuknya bulan Rajab, didengang-dengungkan bulan istighfar. Kita terima kasih kepada orang yang mendengungkan seperti itu. Apa sebab? Menambah dorongan kepada kita, mengingatkan kita untuk beristighfar. Kan gitu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Andai kata bacaan ini tidak didengungkan oleh ulama dan dibiasakan untuk dibaca, mungkin sepanjang tahun kita tidak baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Untung diajak bareng setiap bulan Rajab ini, alhamdulillah. Kalau kita jujur, siapa yang baca Rabbighfirli warhamni setiap hari? Ketika dibaca bulan Rajab, alah masuk ini bulan Rajab. Iya, coba saya tanya, siapa yang bisa baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali setiap hari sepanjang tahun? Ada? Ya mungkin dari sekian ribu orang atau bahkan juta, hanya beberapa orang saja. Tapi dengan dianjurkannya bacaan itu di bulan Rajab, minimal kita Rajab ikut membaca. Man istaghfarallaha fi Rajabah bil ghadati wal ashiyyi yarfa'u yadayhi wa yaqulu rabbighfirli atau Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah lam tamassan naru lahu jilda. Man istaghfarallaha, barang siapa yang beristighfar fi Rajab, di bulan Rajab, bil ghadati wal ashiyyi, pagi dan sore. Ya pagi itu ba'da subuh, ya pagi ba'da subuh atau sudah padang atau bersamaan dengan sholat duha, yang penting pagi. Wal ashiyyi, dan petang sore, ya ba'dal asar atau ba'dal maghrib atau bahkan ba'dal isya, pokoknya pagi sore. Yarfa'u yadayhi, sambil mengangkat tangannya, dengan artian betul-betul memohon kepada Allah. Wa yaqulu, apa yang dibaca? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 marratan, ping 70. Lam tamassan naru lahu jilda, kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Wah, bufur 70 ya padang. Kalau orang ngomong begitu berarti dia tidak baca. Mari subuh mari ngomong bufur liwar, padang kadang 70. 70 itu Pak, kalau sampean baca cepat seperti yang kita baca, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau memang 1 detik 1 istighfar, berarti 1 menit sudah dapat berapa? Berapa? 60. Kalau untuk mencapai 70 hanya butuh waktu 1 menit lebih sedikit. 1 menit lebih sedikit. Kalau sampean baca agak pelan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 2 menit selesai. Kalau memang 2 detik dapat 1, 2 menit selesai. 2 menit itu sampean tahu 2 menit. 2 menit itu sampean kentut, baunya belum hilang, itu sudah 2 menit. 2 menit itu sampean kentut, ambune bau masih muter, itu sudah 2 menit. Makanya kalau ngomong ya suwi, berarti kan tidak baca. Alam tamassan naru lahu jilda, kulitnya tidak disentuh oleh api neraka. Ada orang tanya, magio maling, enaknya orang juru ngelakoni sudah ngomong dulu. Itu kalau walaupun maling Habib 70 kali terus sepanjang bulan Rajab diampuni walaupun maling. Saya tanya, sampean maling dah? Ya enggak, ya wes baca. Untuk apa ngurusi maling? Ketika maling itu baca 70 kali, itu urusnya dia dengan Allah. Sampean enggak usah nyoal maling. Mulutnya tidak disentuh api neraka, iya. Walaupun rampok
Walaupun rampok, ada yang ngerampok baca Rabbughfirli warhamni pagi sore selama bulan Rajab. Walaupun dia ngerampok, apa tidak disentuh api neraka? Saya tanya, sampean rampok tak? Ya enggak. Ya sudah, sampean baca, jangan ngurusi rampok. Andai kata ada rampok yang baca istiqomah dan itu diampuni Allah, itu urusannya Allah. Ketika ada rampok istiqomah baca Rabbughfirli warhamni terus diparingi taubat daripada ngerampoknya dan diampuni, kan haknya Allah. Tidak usah sampai tanya walaupun rampok lah. Hanya pertanyaannya, adakah maling yang mampu Rabbughfirli warhamni Rabbughfirli 70 pagi dan sore? Pertanyaannya, adakah rampok yang mampu baca istighfar Rabbughfirli warhamni 70 subuh 70 maghrib sepanjang 1 bulan? Adakah rampok yang mampu? Adakah maling yang mampu? Kita bersama nih dapati rampok, dapati maling. Ya maling cilik-cilikan kan dengan kadang-kadang kok ini sudah berat baca Rabbughfirli, apalagi rampok asli ini kan gitu. Artinya para hadirin baramu, ketika Allah memberi tidak ada yang bisa menolak. Ketika Allah yang mengampuni, siapa yang tidak terima? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Sebesar apapun dosa yang kita laksanakan akan habis apabila ditenggelamkan ke dalam lautan ampunan Allah. Makanya kalau ada orang ngomong si suris kadung elek gede kelendi maning neraka ya neraka, itu omongannya orang yang tidak punya Tuhan. Kalau ada orang diajak kembali, diajak hijrah, diajak tobat, ayo takang tobat toh sekadung wis dosa akeh gedikis mande wis ira nang swarga kadung isunis kadung gediki hingkira di sepuro ambi Gusti Allah. Neraka ya neraka, itu omongannya orang yang tidak punya Tuhan, omongannya orang yang tidak percaya kepada Allah. Ketika orang percaya kepada Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni asalkan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertepatan kita sampai pada bab, pada masalah tentang doa yang disunnahkan untuk dibaca sesudah wudu. Sesudah wudu, sesudah mencuci kaki dengan sempurna, dianjurkan, disunnahkan untuk berdoa. Wa ayyaqula ba'dahu ay ba'dal wudu'i wa huwa mustaqbilal qiblati, dalam keadaan kiblat. Tapi ada secara khusus ulama memilih tidak menghadap kiblat, malah menghadap arah yang lain, karena ada yang perlu untuk dihadapi yang lebih mulia daripada kiblat. Di mana diantaranya sebagaimana orang yang sedang berziarah menghadap makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia menghadap kiblat, berarti dia doa menghadap makam Rasulullah. Beliau ditegur. Kenapa kok tidak menghadap kiblat? Kok tidak menghadap kiblat? Kenapa? Beliau mengatakan, ketika sudah ada ketentuan seperti sholat, diperintahkan untuk menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Tapi dalam hal ini, dalam berziarah, menghadap siapa? Beliau mengatakan, siapa yang ngajari kamu menghadap kiblat? Sira bisa ngadep kiblat iki sapa ngajari? Ini yang di hadapan saya ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi Muhammad tidak akan tahu kiblat. Ini ya, kita tahu mustaqbilal kiblati, sholat satu arah semuanya menghadap kiblat sebagai arah pemersatu umat Islam. Yang ngajari siapa? Rasulullah. Gimana sih? Yang mengajari saya menghadap kiblat adalah Rasulullah. Tidak ada Nabi tidak tahu kiblat. Dan ketika saya berdoa, dia mengatakan nanti di akhirat
yang muni ummati ummati itu bukan Ka'bah tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hal ini sesudah wudu kita menghadap kiblat, karena itu adalah arah yang mulia. Yang kedua, rafi'an basarahu, mengangkat pandangannya ke atas. Ini menghadapkan, mengarahkan pandangannya ke atas. Walaupun orang buta, jadi habis wudu gini, hadap ke langit gini. Walaupun orang buta kan tidak lihat, ya tetap menghadap ke langit, menunjukkan arah. Sama dengan orang yang gundul kelimis atau tidak punya rambut sama sekali, ketika habis melaksanakan ihram umrah ataupun haji, dia bertahallul, harus dia diperintahkan untuk gunting rambut. Kalau ada rambutnya ya digunting rambutnya, tapi kalau kelimis sandas apanya yang mau digunting? Nah, sehingga cukup menjalankan gunting atau silet di kepalanya yang kelimis tadi, walaupun tidak mendapatkan rambut. Jadi walaupun buta tetap mengangkat tangan ke atas, memandang ke atas. Kenapa kok memandang ke atas? Satu, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi memberikan contoh seperti itu, dan tidak ada contoh yang paling tepat untuk diikuti kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah ngadep mendhuwur, ya ojo kakek takon, ya ngadep mendhuwur. Kalau Nabi melihat ke bawah, jangan banyak tanya, ya lihat ke bawah. Karena apa yang dilaksanakan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang terbaik, sesuatu yang paling benar. Dalam hadis dikatakan, Sayyidina Umar ibn Khattab meriwayatkan, man tawadda'a fa ahsanal wudu thumma rafa'a basarahu aw qala nawarahu ila sama', barang siapa yang berwudu kemudian dia sempurna dalam wudunya, kemudian mengangkat pandangannya, artinya melihat ke atas. Nabi seperti itu, ya kita ikut seperti itu. Yang kedua, alasannya kenapa kok melihat ke langit? Karena kiblatud du'a as-sama, kiblatnya doa itu langit, kiblatnya sholat itu Ka'bah. Kalau kita sholat menghadap ke Ka'bah, pandangan tertuju kepada tempat sujud. Ketika kita doa, mengangkat pandangan ke atas karena kiblatnya doa itu ada di. Dan juga atas ini menunjukkan keluhuran, atas menunjukkan keagungan. Ketika kita meminta kepada Zat yang maha luhur, ketika kita memohon kepada Zat yang maha agung, kita melihat ke atas, bukan menunjukkan Allah itu hanya ada di atas, tidak. Allah itu ada di mana-mana, selain dengan makhluknya yang membutuhkan tempat, lain dengan makhluk ciptaan Allah yang membutuhkan tempat. Tapi kenapa memandang ke atas? Di antara alasannya menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah. Sama saja orang ngomong, ya kita ini kan pasrah, apa katanya yang dia, ya kan, apa katanya yang di atas. Apa maksudnya? Apa Allah itu hanya ada di atas? Tidak. Terus bagaimana kok ngomong yang di atas? Menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah. Tapi kenapa kok harus ngomong yang di atas? Kan lebih pantas kalau kita mengatakan apa katanya Allah. Variabel ngomong Allah, haruskah yang di atas? Nah, yang tanya apa yang di atas? Apa yang di atas? Nah, itu tidak. Padahal itu maksudnya apa katanya yang maha agung, yang maha mulia. Mengangkat pandangannya ke atas, karena itu merupakan arah yang mulia dan kiblatnya doa, kiblatud doa as-sama. Terus apa alasannya kau menghadap ke atas? Karena
tempat hajat kebutuhan manusia itu ada di atas, di bawah arsy. Artinya gudang lah, gudangnya hajat manusia itu ada di bawah arsy, dan itu posisinya ada di atas. Sedangkan ketika orang meminta pasti mengarahkan pandangannya kepada yang yang diharapkan. Sampai minta sama saya pasti kayak gini ke saya, masa mintanya sama saya tangannya ke sana. Yang kita minta ini gudangnya ada di bawahnya arsy, di atas yang kita menghadap ke atas. Itu sunnah. Dan alasan yang paling utama kenapa kok habis wudhu mengangkat tangan dan memandang ke atas, karena meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Andai kata membaca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu boleh, tidak apa-apa. Cuman ulama mengatakan al-ityanu bi sayyidina qabla Muhammad aula. Andai kata menambahkan lafaz sayyidina sebelum menyebut nama Nabi Muhammad itu lebih utama. Asyhadu an la ilaha illallah, sambil begini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Membaca syahadat kemudian disambung dengan doa Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikanlah kami ya Allah orang yang bertaubat. Jadikanlah kami orang yang bertaubat. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin. Senang kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, Nabi kok minta seperti itu? Apa sebab? Karena taubat ini tidak harus didahului dengan dosa. Taubat ini kan kembali kepada Allah. Orang yang kembali tidak harus didahului dengan dosa. Kok bertaubat salah apa? Tidak harus didahului dengan salah. Sama dengan orang yang memohon maaf, orang minta maaf tidak harus punya salah, kan gitu. Tapi sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan dia akan selalu memohon maaf. Seperti kita bersama ya. Assalamualaikum, mohon maaf ya, loh sampai tidak salah sama saya, tapi saking hati-hatine dan menganggap orang yang dia hadapi ini ada orang yang mulia, tidak usah menunggu kesalahan, dia sudah mohon maaf. Kan itu kita bertamu pada guru, pada orang tua atau apa, kita tidak berbuat salah dan kita tidak merasa bersalah, tapi kita makasih ya, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak Ustaz, salah apa? Tidak salah, tapi saking ngati-ngati deh. Sehingga ketika orang ini bertobat kepada Allah tidak harus didahului dengan perasaan dosa dan bersalah. Apalagi memang diri kita banyak dosa dan banyak salah. Ya, Allah jauh, innallaha yuhibbut tawabin. Kemudian ketika orang itu selalu bertaubat, dia akan menjadi orang yang baik. Siapakah manusia yang tidak pernah bersalah? Semua manusia bersalah. Salah itu ya salah itu jelek. Tapi orang yang bersalah dan jelek itu bisa menjadi orang baik ketika dia mau bertobat atas kesalahan dan kejelekannya. Sehingga dikatakan kullukum khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kullukum, kalian ini manusia, khata'un, semua manusia ini adalah tempatnya salah, selalu salah. Manusia ini selalu dipenuhi dengan kesalahan, baik kesalahan yang sifatnya ucapan atau kesalahan yang sifatnya pandangan, kesalahan yang sifatnya pendengaran, dan semua kesalahan dalam kehidupan kita. Oke lah, orang salah itu jelek, tapi bisakah orang salah itu, orang jelek itu menjadi orang baik? Wa khairul khata'in
sebaik-baik orang yang bersalah, at-tawwabun orang yang mau bertaubat. Sehingga para hadirin para ketika kita sadar manusia ini seperti kita yang penuh dengan kesalahan, di antara bacaan amalan yang paling baik untuk kita amalkan sebagai manusia yang mengaku penuh dosa itu adalah istighfar. Istighfar. Ya banyak bacaan itu baik, baca tahlil bagus, baca tasbih bagus, baca tahmid alhamdulillah bagus, semuanya bagus. Tapi untuk kelas orang yang mengaku dirinya penuh dengan salah, ada bacaan yang terbaik. Di antara yang baik-baik tersebut adalah ketika beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, ma min sautin ahabba ilallahi min sauti abdin muznibin taba ilallah fayaqulu labbaika ya abdi sal ma turidu. Ma min sautin, tidak ada suara, ahabba ilallah, yang paling, suara yang dicintai oleh Allah itu banyak. Pokoknya suara apa saja yang keluar dari lisan kita, yang suara itu mendatangkan kebaikan, itu suara yang disenangi oleh Allah. Menyampaikan kabar-kabar baik disenangi dengan Allah. Berbicara, bercengkrama dengan orang yang di sekitarnya, menjalin keakraban tanpa diisi dengan ghibah, membicarakan orang ataupun yang lain, baik. Tapi ada yang terbaik. Untuk tataran kita yang awam dan penuh dosa ini, suara yang terbaik adalah sautu abdin mudnibin, suaranya hamba yang merasa dirinya berdosa, tabah ilallah, yang mau bertobat kepada Allah. Jadi ketika kita bersama duduk, astagfirullah, kita renungi dosa-dosa yang sudah kita laksanakan, terus kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu suara yang paling disenangi oleh Allah, dan suara ini yang menjadi sebab dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga juga dikatakan selain kunci daripada doa mustajab itu adalah sholawat, kan nggih? Selain sholawat, apa kunci doa mustajab? Istighfar. Apa sebab? Karena dalam hadis ini Nabi dawuh, ketika kita merasa bersalah, ngaku di hadapan Allah, beristighfar dengan penuh penyesalan, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, Allah akan datang, akan dawuh, kata Nabi, Allah akan berfirman menanggapi istighfarnya hamba itu, labbaika ya abdi, kata Allah, kau datang kepadaku dengan permohonan ampunan, labbaika ya abdi, aku sambut kedatangan kamu, salma turidu, mintalah apa yang kau inginkan. Sehingga ketika selesai beristighfar, Robbananya yang tembus ke hadapan Allah, karena didahului dengan permohonan ampun. Karena tidak ada penghambat doa tak mustajab kecuali karena tumpukan dosa. Dosanya singkirkan dengan cara istighfar, doanya akan mustajab. Sehingga kan ketika tata cara kita memohon kepada Allah, di antara yang dicontohkan dalam sholatul istisqa, ketika kekeringan, sungai-sungai sudah garing, sumur-sumur sudah garing, hewan ternak banyak yang mati, tumbuhan tanaman tidak tumbuh, kemudian akan mohon hujan kepada Allah dengan sholat yang terkenal namanya sholatul istisqa. Sebelum istisqa apa yang dibaca? Istighfar. Iya, kalau Banyuwangi katakan Bulusan akan mengadakan sholatul istisqa 3 hari 4 hari sebelum istisqa, masyarakat diperintahkan untuk mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, astagfirullah, teteran istighfar. Ketika sudah diteter istighfar, usolli sunatal istisqa, Allahu akbar, mendung datang dan akan menghujani. Apa sebab? Diawali dengan istighfirullah. Sehingga Allah dawuh dalam Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrar. Ketika sudah istighfar, mendung akan datang,
hujan akan turun, tumbuhan akan tumbuh, masyarakat akan sehat, keturunan akan dilahirkan, dan seterusnya karena istighfar yang dibaca oleh hamba. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istighfar itu akan selalu kita baca ketika kita membaca doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni tawwabin, ja'alni min tawwabin. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Barik lana fi Rajab, kita diberkahi di bulan Rajab, berkah mengalir sampai bulan Balighna, panjang umur panggil semuanya, panjang umur sampai bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semoga panjang umur sampai bulan puasa, bisa melaksanakan ibadah siyam Ramadan, qiyam Ramadan, Lailatul Qadar, sampai kita tuntaskan bulan Ramadan dengan ampunan Allah. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.